Abu Lais Samarqandi, hadatsana Muhammad bin Fadl bin Ahnaf, hadatsana Muhammad bin Ja'far al-Qurasi, hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf, hadatsana Ismail bin Ja'far an Amr maula Muttalib an As bin Labid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu saat nanti yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi kepada kita, yaitu umat Rasul, asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Ini sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau suatu saat terjadi pada kita. Karena syirik walaupun kecil itu merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang hal yang demikian ini kurang kita sadarin, atau bahkan tidak sadarin, atau bahkan memang kita nggak mau menyadarin. Maka dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah syirik kecil itu ya Rasul? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya'u, yaitu riya. Riya itu kalau bahasa kita pamer, Pak. Jadi pamer segala sesuatu. Habis dandan keluar rumah dengan gayanya macam-macam, itu pamer, Pak. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah itu pamer. Kadang-kadang ada juga orang pamer pakaian, cuman nggak sadar itu kan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah itu yang termasuk riya. Apalagi kita melakukan ibadah bukan karena Allah. Apalagi kita melakukan sholat bukan karena Allah, melakukan zakat bukan karena Allah, sedekah bukan karena Allah, zikir bukan karena Allah. Bahkan segala sesuatu amalan yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu jatuhnya riya. Dan riya ini merupakan syirik kecil yang dimana ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi kepada umatnya. Kita ini dikhawatirkan oleh Rasul, takut kita mempunyai syirik kecil, yaitu di dalam beramal kita ada sifat riya. Kenapa? Karena yaqulullahu ta'ala lakum yawma yujazil ibadu ya'malihim. Karena besok pada hari kiamat, di mana dunia sudah dihancurkan, sudah nggak ada lagi kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia-manusia yang riya, yang dimana mereka mencari balasan daripada setiap amalannya, mencari balasan daripada setiap amalannya. Kenapa? Karena merasa sudah sholat, merasa sudah baca Quran, merasa sudah zakat, merasa sudah haji, tapi kok amalannya kosong. Makanya mereka mencari kemana untuk mendapatkan balasan daripada amalan yang sudah dilakukan saat di dunia. Nah, makanya dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Artinya orang yang beramal beribadah karena riya, apa perintah Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya. Sekarang coba kamu pergi, kamu cari orang yang dulu kamu beramal karenanya, kata Allah. Kalau bahasa kita nih, kamu cari dulu di mana kamu sholat karenanya, kamu zakat karenanya, kamu puasa karenanya. Kalau memang kamu sholat karena bosmu, cari bosmu. Kalau kamu sholat karena calon mertuamu, cari calon mertuamu. Kalau memang kamu puasa karena atasanmu, cari atasanmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mencari kepada siapa kita beramal. Sehingga setelah mereka mencari ke sana sini, sini cari kagak dapat, sini cari kagak ada,
Apa selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala? Fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Coba sekarang kamu lihat. Kira-kira orang yang waktu kamu di dunia kamu banggakan, kamu amal karena mereka, ada nggak kebaikan yang bisa diberikan kepadamu daripada mereka? Itu pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang riya. Sehingga orang-orang riya seperti ini, jadi jangankan di akhirat Pak, di dunia pun sudah kecewa. Ini orang yang riya. Misalnya di masjid karena calon mertua, kagak ada calon mertua di masjid, kecewa dia Pak. Wah ini kemana ini orang ini, saya udah tampilannya bagus banget nih, calon mertua kagak ada, tuh kecewa dia. Bisa-bisa kagak jadi sholat dia, pulang lagi. Di dunia pun orang yang beramal, beribadah karena riya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah kecewa. Apalagi di akhirat kelak. Kalau bahasa kita diusir, udah kau pergi sana. Cari di mana kamu beramal karenanya. Sehingga yang ada orang-orang yang riya di dalam beramal tadi, maka yang ada kekecewaan di dalam hidupnya. Ya barangkali kalau kecewa di dunia Pak masih mendingan, kita masih bisa memperbaiki. Kecewa udah nyampe akhirat, maka di sana yang ada penyesalan dan penyesalan yang selama-lamanya. Qala al-faqih Abu Samarqandi, innama yuqalu lakum dzalik. Jadi kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Artinya diusir oleh Allah, gak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna amalakum fid dunya kana ala wajhil khida. Karena amalannya di dunia mereka itu semata-mata sebenarnya hanya menipu. Salat, cuman salatnya itu nipu pada dasarnya. Dia puasa menipu, baca Qur'annya menipu. Pendek kata semua amalannya pada dasarnya itu berupa daripada tipuan. Fayu'amiluna fil akhirati ala wajhil khida, sehingga mereka beramal beribadah untuk akhirat, tapi pada dasarnya amalan tadi ini adalah menipu. Jadi nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini akibat daripada orang riya, orang yang nggak ikhlas dalam beramal. Makanya kita berusaha, jangan sampai di dalam diri kita itu kepingin dipuji orang, sholat karena dia, baca Quran karena dia. Kita belajar semuanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau semuanya kita serahkan kepada Allah dalam kondisi apapun, maka dengan harapan kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita menjadi orang yang riya, amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah orang-orang riya ini? Orang-orang riya ini diantaranya, kama qala Allah taala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bahwasanya orang-orang munafik ini mereka berusaha menipu Allah. Jadi Allah mau ditipu. Karena Allah mau ditipu, wa huwa khadi'uhum, maka Allah pun membalas tipuan daripada mereka. Mereka menipu Allah, dibalas tipuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah membalas tipuan? Yakni yujazihim jaza'al khida. Jadi besok Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada mereka sebagaimana balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dalam ibadahnya ini hanya menipu saja. Menipu artinya apa? Munafik. Dan orang munafik dalam ibadah ini, dohirnya dia ibadah tapi batinnya enggak. Ini orang munafik. Dohirnya Islam tapi batinnya musuh daripada Islam. Dohirnya cinta kepada saudara muslim, tapi pada dasarnya hatinya sangat benci kepada saudara muslim.
Jangankan manusia, jangankan temannya, Allah saja mau ditipu oleh orang-orang yang bermental munafik. Fayabtulu sawabu a'malihim, dan amalan mereka, pahalanya batal semuanya. Artinya mereka beribadah tapi tidak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah daripada orang munafik. Dari antaranya lagi sifat daripada munafik ini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Ini orang munafik. Mau sholat malas. Makanya kita introspeksi diri kita, kita nanya kepada diri kita, sebenarnya sifat munafik ada nggak pada diri kita? Di saat kita malas-malesan dalam sholat, di saat kita merasakan bahwasanya masih ada yang penting, lebih penting daripada sholat, sedangkan waktu sholat sudah masuk, adzan sudah berkumandang, tapi kita punya keyakinan bahwasanya masih ada yang lebih penting daripada sholat. Kalau hati kita ada perasaan yang semacam itu, jangan-jangan di dalam hati kita masih ada sifat munafik. Jadi kita merasa malas dalam sholat. Nah sekarang gini saudara, lalu siapakah orang munafik dan apa kita tahu? Itu semuanya rahasia masing-masing, ya. Jadi rahasia masing-masing, dan masing-masing nggak boleh menjustis, nggak boleh langsung mengklaim oh dia kan munafik, nggak boleh Pak, gitu Pak. Kenapa? Itu rahasia masing-masing. Yang penting kalau memang kita merasakan kita malas sholat, berarti jangan-jangan di dalam hati kita ada sifat munafik. Kalau sudah ada perasaan yang semacam itu, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar supaya tidak ditanam di dalam hati kita orang-orang yang malas sholat, yang disebut dengan orang-orang munafik yang hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya lagi? Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu pengennya hanya dilihat oleh manusia. Artinya apa? Dia ibadah pengennya dilihat oleh manusia. Kalau lagi rajin orang, oh dia mah getol banget, rajin banget, pokoknya paling paten dah. Kalau lagi banyak orang, kenapa? Pengennya dilihat manusia. Bahkan sholat sunat saja kalau lagi banyak orang Pak, rokaat pertama Yasin saja kan, rokaat kedua Tabarok. Kenapa? Banyak orang. Tapi di saat gak ada orang, aslinya mah kelihatan. Apa? Kulhu doang. Rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu. Kenapa? Biar cepat. Intinya ingin dilihat manusia saja. Dan di dalam sholat pun mereka itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit. Sehingga dalam sholat itu ingatnya yang macam-macam. Dia sih sholatnya di masjid, cuman kadang-kadang jiwanya ada di Ragunan, pikirannya ada di rumah, macam-macam. Tapi ini kan sifatnya rahasia. Kita nggak boleh mengklaim orang lain. Lah cuman kalau di dalam diri kita ada sifat-sifat yang semacam ini, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang munafik. Selanjutnya, wa yaqulu lakum idzabu ilal ladzina amaltum li ajlihim. Dan orang-orang munafik tadi, orang-orang yang riya dalam beramal, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar pergi kepada orang yang beramal karenanya. Fa innahu la sawaba li amalikum indi. Dan kata Allah, semua amalanmu itu kagak ada pahalanya. Saya nggak mau ngasih pahala kepada amalanmu. Kenapa? Karena kamu beramal bukan karena saya, kata Allah. Kalau bahasa kita,
kamu beramal karena yang lain, kamu beramal karena riya, silakan kamu datang kepada mereka dan kamu mintalah pahala kepada mereka. Li'annaha lam takun khalisan liwajhillahi ta'ala, karena mereka beramal tidak ada sedikit pun ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yastaujibul abdas sawaba idza kana amalu khalisan liwajhillahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima amalan seorang hamba, Allah akan berikan pahala kepada seorang hamba apabila amalannya ini